diikat. Cuman bagaimana berpikir tentang kebenaran abstrak. Nah, tadi yang satu terindra, yang kedua tidak terindra, yang goib. Aturan udah cukup ya. Satu dua aja udah cukup. Sebenarnya satu dua aja udah cukup gitu. Dan teman-teman kalau berhasil mendudukkan berpikir satu dua, ya mohon maaf, sekarang pun level-level profesor kita di level satu dua aja. Di level 3 banyak yang gagal, banyak yang nggak bisa, dan banyak yang nggak menggunakan level berpikir tingkat 3 ini. Ya, apa itu? Pemikiran tentang konsep, ide, aliran, perbuatan. Perbuatan kita itu benar atau salah itu pemikiran. Itu pemikiran tingkat 3. Ya, jadi tidak nampak, tidak jelas, tetapi itu harus dipikirkan benar atau salah. Tadi seperti saya bilang kan, level berpikir 1, 2, iya atau tidak, ya kan? Iya atau tidak. Tetapi level berpikir tingkat 3 udah benar atau salah. Jadi konsepnya, orang cerita konsep, oh aku buat gini. Ya, kalau kita pakai perasaan atau pakai level berpikir tingkat 1, udah ikut aja kita. Terus, ya itu. Makanya mohon maaf teman-teman, banyak yang gagal proses keimanannya, gagal proses takarubnya kepada Allah. Kenapa? Dia tidak menggunakan level berpikir tingkat 3. Dia hanya menggunakan perasaannya saja. Ya, karenanya menyampaikan Ustaz, alim ulama, mohon maaf, saya baca artikel di media sosial ya, ada seorang akhwat ya, pakai cadar jilbaban, datang ke seorang dokter, ya kan, diperiksa sakitnya. Ternyata sakitnya sakit kelamin, dan itu penyakit yang hanya bisa terjadi kalau dia berhubungan seksual ganti-ganti pasangan. Dokternya bingung nyampeinnya, gimana caranya? Dia pakai jilbab, pakai cadar gitu. Tapi akhirnya harus disampaikan. Ditanyain semua, dia kehidupannya bagaimana, tinggalnya di mana, ditanyain semua. Begitu ujung-ujungnya diceritain sama dokter, ini gini. Oh, gak mungkin apa? Saya taat pada perintah Allah. Perempuan tuh ngomong gitu, dokter tuh bingung, gimana ya perintah Allah gitu kan? Kok bisa gini? Kalau taat perintah Allah kayak gini. Kemudian baru terpikir, bagaimana pendapat ibu tentang Ustadz Jalaluddin Rahmat, disebutnya nama-nama ulama-ulama Syiah. Oh itu ulama bagus, pendapat benar. Oh ini problemnya, ternyata ini problemnya. Kenapa? Nikah mur'ah di Syiah itu diperbolehkan. Nikah kontrak, kawin kontrak itu diperbolehkan. Jadi bahkan memberikan kesucian kepada ustadznya itu sesuai syariat agama, katanya itu bagus. Itu bisa menghapus dosa-dosa begitu. Oh itulah penyakitnya. Rupanya penyakitnya itu gara-gara dia punya penganut paham Syiah. Sholatnya benar, wallahualam lah, udah lakukan ibadah bagus, tetapi dia sesat. Hubungan seks bebas. Pernah saya ceritakan kemarin kan, dulu teman saya ngajarin, gampang kalau mau berzina sama pelacur itu biar tidak zina, udah berakad aja sebelum setubuhi dia. Akad nikah aja kan, contohnya begitu, sampai kayak gitu ajarannya. Nah itulah teman-teman, kalau kita tidak di level tingkat 3, perbuatan itu bisa dibilang benar padahal salah. Contohnya lagi yang dekat dengan kehidupan kita, ngurus KTP. Ada yang bisa ngurus KTP tanpa bayar hari ini? Hah? Bisa?
Bisa. Abang ngurus betul tanpa bayar? Nggak bisa cuma lama siapnya. Siapnya enggak benar. Saya tanya, ada nggak di sini yang ngurus tanpa bayar? Kemarin ganti KTP. Bisa. Bisa gratis. Oh bisa ya. Kalau ngurus yang lain pengalamannya itu cerita pengalamannya. Bang Haji, ngurus KTP-nya bayar nggak? Bayar. Harusnya kan tanpa bayar ya. Bagaimana menurut Bang Haji itu? Bayarnya itu boleh nggak? Nggak boleh. Pengen cepat. Saya nggak mampu. Tapi, nah balik lagi kebenaran dilempar berpikir tingkat itu ditutup gitu. Ini benar atau salah? Nah semalam kami di materi MTR di Bogor cerita ada Bos Erik namanya, saya di pesawat Pak bawa istri dan anak, ya kan? Ya kenapa Pak? Iya, kita lolos vaksin, terus kita lolos sampai naik PCR ya kan, swab. Ternyata anak dia belum swab. Vaksinnya cuma sekali gitu. Kalau sekali itu kan harus PCR gitu kan. Jadi akhirnya ditahan anaknya. Ini bisa nggak jadi berangkat? Didatangi sama dia. Nggak tahu kami semua sudah 2 kali vaksin. Dia belum ada sekali nggak vaksin. Nggak tahu nih Pak, mau anak saya gini. Ini bapak ini semana ini susah. Akhirnya apa kata petugas bandaranya? Udah, ini saya kan aman di sini. Istri saya nggak ada yang salah gitu kan. Akhirnya dibilangnya, udahlah Pak, udah kasihan dia nih kan. Cuman bapak ngerti lah Pak, ya kita bantu anak bapak. Bos Erik pura-pura nggak ngerti kan. Maksudnya, Allah bapak nggak ngerti, tapi kan kerja di sini Pak. Itu udah bantu, masa bapak nggak bisa ngerti, itu aja. Oh begini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya ini ustaz Pak, saya nggak bisa kayak gitu Pak. Bapak harus jelas ya benar-benar. Saya ini ustaz. Oh gitu. Ya udahlah gitu kan. Ya udahlah akhirnya dia terserahkan. Padahal dia pengusaha gitu kan, tapi dia ngakunya ustaz gitu. Ternyata apa dibilangnya? Ngaku ustaz itu lebih bagus untuk menghindari ya tadi nyogok itu pengen ustaz gitu. Kalau nyangkut ke pengusaha gawat lah, langsung lah membandrolnya duitnya berapa gitu. Tapi bohong juga Pak ya? Iya Pak? Tapi bohong juga ya? Tidak, dia memang ustaz kan, ustaz di MTR kan. Kayak saya misalnya contoh kan, saya ngaku ustaz kan boleh gabung. Gitu. Jadi apa bahasa dia? Makomnya ustaz itu lebih bagus daripada makomnya ustaz. Dan kita sebenarnya sebagai pribadi muslim itu harus siap jadi ustaz. Kenapa? Perintah agama itu untuk khairul umat itu, atau gak usah jadi Umar Asri itu aja kan perintah agama itu. Demi masa, sampai Allah bersumpah demi masa. Ya luar biasa. Allah yang menciptakan kita itu sumpah ya. Demi waktu kata dia. Kalian itu rugi, kalian itu nyesal, kecuali kalian itu apa? Saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Itu alas kan? Hafal semua kan ayatnya kan? Artinya apa? Perintah Allah itu. Kalau kalian mau hidupnya bagus, sehat, sejahtera, ya kalian lakukan aktivitas dakwah. Kalau enggak kalian merugi. Sampai seperti itu. Jadi semuanya kita ini wajib menjadi pendakwah harusnya. Harus siap menjadi pendakwah. Minimal sekali pada istri, anak, pada keluarga, pada teman, pada sahabat. Jadi kebenaran konsep ini kita sudah dimasuk di berpikir ini, ya, berpikir berdasar jernih. Itu deh. Bagaimana cara memudahkan pemikiran tiga-tiga? Ya, contohnya tentang paham demokrasi. Kita langsung masuk contoh ya. Ya, apa yang ingin diketahui manusia tentang demokrasi? Sangat tergantung dengan pertanyaannya. Nah, pertanyaannya, jika demokrasi itu apa?
jawab ya. Coba jawab Bang Fajar. Demokrasi itu apa Bang Fajar? Saya nggak tahu demokrasi itu apa. Bang Haji, demokrasi itu Berada di tangan rakyat. kedaulatan ada di tangan rakyat. Benar kan? Nah ini pertanyaannya, kita begitu ditanya demokrasi itu apa, kedaulatan ada di tangan rakyat. Benar atau salah? Ya, tergantung dalilnya dari mana. Kan gitu kan? Dari level tingkat 2. Kalau dalilnya itu dari sang pembuat demokrasi, itu benar. Ya. Demokrasi itu kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Begitu dia ya. Nah, jawaban itu benar atau salah? Jika ada dalilnya, yaitu yang sesuai dengan penggagas paham demokrasi, ya, maka jawaban itu dapat dianggap benar. Saya pernah menggagas demokrasi. Nah, benarnya nggak perlu kita hafal sih namanya, iya kan? Tapi dia yang menggagas demokrasi, Monte Carlos apa namanya, saya pun lupa. Nah, dia menggagas, dia bilang demokrasi dari tangan rakyat oleh rakyat. Ini dulu muncul di Eropa. Dulunya sekali pemerintahan itu dikuasai oleh raja, ya kan? Akhirnya raja minta pendapat para ulamanya, pendetanya ya, mereka kan pendeta. Akhirnya mereka bilang kedaulatan di tangan Tuhan, ya, teokrasi muncul dulu. Muncul teokrasi itu, saat muncul teokrasi itu mereka sangat ikuti apa kata pendetanya, raja-raja itu. Jadi kekuatan pendeta itu, apa kata pendeta itu bisa mempengaruhi peraturan-peraturan yang ada, ya kan? Akhirnya banyak masyarakat berontak, nggak sesuai fitrah. Kenapa? Pendetanya yang punya patokan, gitu. Pendetanya dari mana? Dari pemikiran dia sendiri, berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ya mana ada di Injil itu tentang ekonomi, mana ada di Injil itu tentang kehidupan sosial bernegara, mana ada gitu. Beda di Islam, semua udah ada gitu. Dari awal aja udah dibilang menjadi pemimpin aja, pemimpin kaliber dunia dari awal. Bagaimana beribadah, wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun, kan? Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, di sana nggak ada. Gitu. Akhirnya berontak masyarakat. Muncullah penggagas demokrasi. Untuk kita lah, dari kita, untuk kita lah, dari rakyat. Jadi pemerintah yang kita pilih dari kita menjalankan peraturan kita, dan itu yang sebarluaskan. Nah, ini adalah pemikiran tingkat 2, tidak langsung. Kalau hanya sampai di level benar berdasarkan dalilnya. Nah, bagaimana di level ketiga? Pertanyaannya beda. Paham demokrasi itu benar atau salah? Nah, ini pertanyaan. Bagaimana? Coba. Benar atau salah Bang Fajar? Bisa benar, bisa salah. Mungkin benar, mungkin salah. Yang lain? Yang lain? Ada Bang Haji? Kalau Ya. di apa digunakan dalil Islam ini salah. Sesuai Islam salah, nah gitu. Kenapa salah? Ya. One man one vote itu Pak. One man one vote. Cara pemilihan pemimpin pakai sistem one man one vote. Oh, karena pakai voting suara terbanyak itu salahnya. Salah satunya itu Pak. Salah satunya, ya. Yang lain? Iya. Bang Rifai? Sama seperti yang dibilang Bang Haji itu, kalau misalkan memang bisa saja ya yang dipilih itu nanti nggak bagus, yang kalah itu sebenarnya yang bagus gitu Pak. Jadi ya demokrasi itu kadang bisa salah, bisa Kalau ada dua kubu nih,
yang satu bilang bisa benar dan salah, ini kubu Bang Haji bilang salah karena tidak sesuai Islam. Nah, bagaimana? Kalau berdasarkan Islam memang tentu itu tidak bagus. Tidak bagusnya kenapa? Karena ya sesuai dengan sejarah-sejarah yang sudah pernah ada, Pak. Pengangkatan khalifah itu juga sebenarnya bukan karena demokrasi. Iya. Ya, pilih. Nah, ini kan di level berpikir tiga, teman-teman ikut aja kalau nggak pakai level berpikir tiga ini. Kalau level berpikir tiga udah mikir kan, Bang Rafi udah mulai mikir. Mau wajar mikir, mau Aji mikir yang lain dulu, udah mulai mikir nih. Mana? Oh, begini katanya, bisa benar, bisa salah. Ini salah. Kenapa salah? Buktikan kesalahannya. Kalau kenapa benar? Buktikan kebenarannya. Cari dalilnya. Begitu level berpikir tiga itu. Udah paparkan ya. Saya kasih masukan aja teman. Demokrasi itu kedaulatan ada di tangan rakyat. Kedaulatan artinya apa? Pembuat hukum, pembuat undang-undang itu adalah Masyarakat. rakyat. Kan gitu kan? Yang diwakili oleh DPR. Kan kayak gitu sistem demokrasi ya. Kan nggak mungkin semuanya. Kalau perlu memang semuanya pakai referendum, pakai voting gitu kan, seperti kita Bang Haji tadi. Tapi bagaimana dengan Islam? Kedaulatan itu di tangan siapa? Islam. Tangan pemimpin. Amirul Mukminin. Iya, di tangan dia. Di tangan Amirul Mukminin. yang berlandaskan Islam. Benar, dia salah. Di tangan Allah kedaulatan itu. Hukum itu hukum Allah. Kalau di tangan pemimpin itu bisa suka-suka dia. Itulah tadi hukum teokrasi. Teokrasi yang sebelum demokrasi ini muncul itu udah melakukan itu. Di tangan pemimpin kedaulatan itu. Suka pemimpin beraturan. Pemimpinnya suka zina, boleh klaim zina. Nah. Tapi kalau Islam benar-benar Islam di tangan Allah. Allah bilang apa? Zina dilarang. Titik. Gak boleh diperdebatkan lagi. Ikutin. Tapi kalau enggak, kalau di tangan manusia kedaulatan itu suka-suka manusia. Wah, rata-rata semuanya suka zina, udah zina semua. Dan rata-rata suka judi, ya udah boleh judi semua. Ya, itu dia, kalau kedaulatan di tangan manusia, di tangan rakyat nggak bisa. Islam sudah ngajarin semua jelas, detail. Berbohong itu nggak boleh, tipu itu nggak boleh, begitu kan? Adab-adab Islam itu bagaimana, itu akhlak Islam itu bagaimana, itu semua ada. Nah, sekarang masalahnya di demokrasi kedaulatan di tangan rakyat. Jadi mereka ingin mengutak-atik yang sudah ada aturan Allah. Akhirnya kan begitu ya. Akhirnya begitu. Ya, riba contohnya haram dalam Islam. Dalilnya jelas. Allah sudah perintahkan haram. Bahkan seperti menjinai ibu kandung sendiri, dosa paling rendahnya. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Karena sistem di tangan rakyat, ya, dipilihlah rakyatnya. Ternyata rakyatnya udah gak apa-apa. Ulama juga pilihannya, pemimpinnya juga pilihannya. Akhirnya apa? Hukum Allah tinggalkan. Dikutak-atik, dicari yang benar-benarnya, dicari yang boleh-bolehnya, gitu. Kutak-atik. Itulah yang terjadi. Makanya tidak bisa, Pak. Salah. Dan ini cara konsep yang benar, cara berpikir yang benar seperti itu. Ya, jadi tidak langsung dia. Tapi ketika cerita kita benar atau salah, kita harus paparkan. Bagaimana faktanya? Kita lihat faktanya.
Katanya demokrasi dari rakyat untuk rakyat, tentang rakyat. Apakah sebelum pemilihan benar? Benar. Sebelum pemilihan benar, dari rakyat dipilih. Tapi begitu pemilih, terpilih anggota DPR itu, mana yang membela rakyat? Ya, malah setuju aja. Korupsi, malah korupsi gitu. Itu kan faktanya yang terjadi. Keputusan itu di tangan mereka, bukan di tangan rakyat, di tangan orang yang kita pilih akhirnya. Ya baik pemimpinnya, presidennya, anggota legislatifnya, di tangan mereka keputusan itu. Kalau mereka bilang iya, ya. Kalau enggak, kurlah kita. Ya banyak lagi yang perlu. Bagaimana kita melihat benar atau salahnya? Contoh lain, nasionalisme itu apa? Nasionalisme itu benar atau salah? Nah, ini pertanyaannya. Nasionalisme itu apa? Apa aja? Ayo Bang Haji, nasionalisme apa? Cinta tanah air, Pak. Wah, tuh. Gampang. Benar kan? Benar. Itu benar ya? Jawaban seperti itu benar. Kenapa? Dalilnya seperti itu karena pencetus dari nasionalisme itu adalah cinta tanah air. Benar. Nah, pertanyaannya ditambah di level 3, pertanyaan berbeda. Nasionalisme itu benar atau salah? Ketika umat Islam di Uyghur, umat Islam di Palestina dibunuh, diperkosa, dimatikan, dihabisi rasa dengan alasan nasionalisme. Dia bukan negara kita, dia bukan bangsa kita, lantas itu benar atau salah? Ayo pertanyaannya seperti itu. Pertanyaan gitu. Ngapain nyumbang ke Palestina? Di Indonesia aja banyak miskin kok. Itu benar atau salah? Ini semuanya terdiam ini, nggak ada yang komen, yang mau pacar. Yang lagi? Kalau nasionalisme itu bagus, Pak. Bagus. Cuman kan kalau tentang Palestina dan Uyghur tadi kan udah ada dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 45 di mana penjajah kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Wah, mantap. Enggak tahu. Benar. Bukan di Indonesia. Ya. Itu dalilnya. Oke. Berarti di level berpikir tingkat 2-nya dan clear Bang Haji. Di level berpikir tingkat 3-nya kejadiannya seperti itu. Kejadiannya seperti itu. Dibunuh, dimatikan, umat Islam diratakan. Buddha, katanya sangat cinta kasih sayang, ya kan? Tapi ternyata di sana mereka mau benci umat Islam. Di Uyghur itu habis dimatikan semua. Palestina juga sudah habis dimatikan. Banyak contoh-contoh lain, banyak sekali. Tetapi karena nasionalisme, ya ada perintahnya, tetapi ada pemerintah mengatakan itu. Ada pemerintah statement mengecam keras itu. Kakak kandungnya, Pak. Hah? Udah kakak kandungnya pula. Apa? Udah kakak kandung. Ya kandungnya kan. Gestornya dari Cina, ya Iya. mana lah. Biarin aja. Nah begitu. Ternyata kesimpulannya Pak, paham ini benar. Ini benar, menurut dalilnya. Tetapi benar atau salah? Oh kita pertanyakan dulu. Nasionalisme itu untuk apa? Untuk apa? Untuk membela negara ini, oke. Tetapi untuk membela manusia, umat manusia, bisa nggak itu? Benar atau enggak itu? Malaysia, misalnya mana Malaysia, dibunuhin atau dimatikan orang itu. Tapi karena bukan negara kita, karena paham nasionalisme ini, akhirnya apa? Dibiarin aja. Jadi ini sebenarnya paham yang ditecokin kepada kepala kita, apalagi umat Islam, supaya ini kita kotak kata
terkotak-kotak. Akhirnya apa? Kita fokus pada diri kita saja, negara kita aja. Akhirnya apa? Gampang dihancurkan. Coba kalau penyatuannya Islam, karena Islam, demi Islam pun mana ada yang bisa. Dulu Islam itu berkuasa 2/3 dunia. Kenapa? Pemimpinnya satu. Khilafah tadi diceritain Bang. Pemimpinnya satu, dan memang perintah Allah itu kan kita menjadi khilafah di muka bumi, satu pemimpin dunia. Kita pimpin dunia ini, semua seluruh dunia. Allah bilang seperti itu. Jangan ego negara lain aja. Cinta sama negara ya boleh, silakan. Tetapi gara-gara itu kita melihat teman-teman kita yang seakidah dibunuh dan diam saja, jadi dosa besar. Dosa besar. Nah, jadi banyak sekali yang kayak gitu. Membunuh itu apa? Membunuh itu benar atau salah? Bicara berpikir. Membunuh itu benar atau salah? Salah. Sesuai tergantung kondisi, Pak. Nah, tergantung kondisi. Kalau nyambung dulu. Kalau dalam rangka membela diri, benar atau salah? Benar. Nah, kita dirampok orang, terakhir kita melawan, terakhir kita membunuh yang rampok kita. Itu benar atau salah? Benar. Hah? Benar, Pak. Benar. Benar kan? Jadi tergantung adalah jangan kita berpikir di konteksnya, di dalilnya saja. Ini level berpikir tingkat tinggi. Ada pikiran lanjutannya. Perang itu apa? Perang itu benar atau salah? Masalahnya apa? Nah, itu balik lagi kan gitu. Perang salah. Nasionalisme dari benar. Benar. Kalau sesuai dengan dalilnya kan di level 2 3 2 aja. Nah, problemnya adalah orang tidak pakai ilmu level berpikir tingkat 3 ini. Dia hanya di level 1 dan 2. Sekelas ya, sekelas profesor juga, pejabat negara ini banyak kayak gitu. Ya sudah, nasionalisme udah, nasionalisme. Begitu ditentukan ngapain ngurus sumbangan banyak-banyak. Banyak orang miskin di Indonesia ini. Akhirnya udah sumbangannya dan salurkan ke yang miskin-miskin di Indonesia, ke sana enggak. Kenapa gitu? Gara-gara ini nasionalisme. Gara-gara membunuh, nggak boleh bunuh. Gara-gara perang, nggak boleh perang. Tapi lihat dulu, kalau misalnya saudara kita, sahabat kita, keluarga kita dibunuh orang, diperangi orang, ya, misalnya Malaysia dibombardir sama Cina, misalnya, contohnya, ya, harusnya kita kan turun membantu dia. Tapi karena ide nasionalisme ini, ya enggak, urusan dia. Nah inilah teman-teman, ini sebuah kerangka berpikir ya, kerangka berpikir level 3 ini melihat sesuatu itu benar atau salah dan dicari betul-betul faktanya, dalilnya dicari, faktanya dicari, baru dihukumi. Cara berpikirnya gitu ya. Lihat faktanya dulu, bagaimana faktanya? Oh, dalilnya dulu, bagaimana dalilnya? Dalil nasionalisme benar. Fakta nasionalisme, oh ternyata umat Islam dibunuh, dimatikan. Rupanya gara-gara nasionalisme kita dilarang untuk membela umat Islam. Jadi apa? Salah besar, malah dosa besar kita kayak gitu. Nah, apalagi terorisme, ini contohnya. Terorisme benar atau salah? Salah menurut dalilnya, ya kan? Tetapi faktanya bagaimana? Sekarang ini terorisme itu kemana? Ditujukan kemana terorisme itu? Ke ulama. Yang jelas-jelas teroris di Papua sampai satu angkatan, ya, apa namanya itu? Kalau tentara itu satu kompi ya, dibunuhin sama Papua. Ya, apa dibilangnya? Mereka itu
saudara nggak ngerti. Ustaz, ini teroris, tangkap. Macam binatang lu nangkap. Maher Al-Taulibi, ya kayak mana tuh? Mati di penjara ARS, kayak mana tuh? Mati. Tak kayak mana nasibnya itu. Dari apa? Teroris. Jadi kan teroris itu pemahaman level 32-nya benar. Tapi di level 33-nya perlu kita teliti dulu, lihat dulu dan lihat dulu faktanya. Faktanya seperti apa? Kalau faktanya ini hanya menyudutkan ulama, itu namanya kita dibodohi. Makanya teman-teman, level berpikir tingkat 3 ini kita diajari cerdas, tidak gampang dibodohi orang. Gitu loh. Karena ustadz yang menyampaikan atau karena pimpinan menyampaikan, kita pakai sistemnya begini ya. Nanti bayar aja, sogok aja. Biar misalnya contohnya ini contohnya. Akhirnya karena teman-teman hanya memakai level berpikir tingkat 1 dan 2, yaudah ikut aja. Ya kan? Tapi kalau level berpikirnya sudah di level 3, Pak, faktanya begini itu Pak, harusnya begini Pak, main dalilnya. Bisa, ini salah Pak. Udah begitu komentarnya gitu, dan cerdas dia gitu. Gak boleh tuh. Ya semalam kejadian nih, Pak Edwin, iya tahu kan teman saya kan karyawannya, ada ustadz digajinya untuk membina karyawannya, untuk ngaji seperti ini, seluruh karyawannya ngaji seperti itu yang itu. Nah, jadi kayaknya nyebut nama tapi nggak apa-apa, ini untuk cerita, bro. Jadi beliau ditugasi untuk ngantar duit, ya kan, untuk ngantar duit. Nah, jadi nyetor duit ke bank. Padahal banyak orang yang bisa ditugasi kan, wah dia nggak dipercaya. Nah, problemnya adalah ini duitnya nih 5 juta setor ke bank. Nah, ini saya cerita kepada teman-teman. Ternyata di bank berjumlah 5.200.000. Kalau teman-teman di posisi itu, apa yang dilakukan? Pembajaran. Lebih 200. Ini Kantong. nggak usah dihitung Pak, di dalam amplop. Ini contohnya dalam amplop, masuk dalam amplop. Nih, ini Pak Fajar, duitnya 5 juta setorkan ke bank. Terus Bapak setor ke bank, ternyata dihitung 5.200.000. Apa yang Bapak lakukan? Ujian ini. Pulang nggak Pak? Jujur? Makanya siapa yang lakukan? Jujur? Ini dites saya nih Pak, itu. Iya. Dites Tes ini Pak. kejujuran, tes kejujuran. Ah, itu dia. Tes ini. Level berpikir tingkat 3, kita sudah memikirkan benar atau salah. Ini ngetes. Banyak pengusaha ini seperti itu. Jujur aja saya pengusaha. Kalau mau ngetes orang, jujur enggaknya, lihat aja dan duit aja, suruh megang duit dia, selesai itu. Ya, kan ada resiko ya. Udah, orang dibilang 5 juta, tulis dalam amplop lagi, tertulis lagi, tertutup lagi duitnya. Dalam amplop dibuat 5 juta. Udah nggak apa-apa lah ya kan? Betul kan? Hah? Ini pernah ya, rata-rata mungkin ngalamin ya kan? Tapi itu hati-hati teman-teman, itu ngetes, bisa jadi itu ngetes. Inilah di sini dari level berpikir tingkat 3. Kalau dia tuntas level 2, udah nggak apa-apa, masuk kantong nggak apa-apa. Nggak tahu. Tapi bisa jadi ngetes, bisa ya ngetes. Tapi bisa juga nggak ngetes Pak. Bisa juga nggak ngetes. Buru-buru masuk. Pikiran kita ngetes, padahal nggak ngetes itu. Kalau sekali ngetes, 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau yang kedua
enggak, yang ketiga juga, yang ketiga enggak gitu. Nah, sampai berulang beberapa kali seperti itu, apa yang dilakukan? Ya, bisa berubah gitu kan? Oke, sekarang mau pajar kayak gitu dibalik insan. Nanti minggu depan kasih lagi duit. Ini uangnya pas, ya kan? Minggu depan kasih lagi duit, tuh uangnya lebih lagi. Bang pajar balikin gitu. Minggu depan nanti dikasih duit pas-pas saja, tuh sampai berapa minggu. Habis itu dikasih lebih lagi. Bang pajar dibalik. Itu berulang kali, ya 10 kali. Akhirnya kali ke 11, kali ke berapa belas? Berpikir nggak Bang Pajar? Ini nggak apa-apa, ini nggak lagi perlu kan gitu kan? Goyang kan? Goyang kan? Ini nggak apa-apa, ini lagi perlu gitu. Udah 2 jutaan ini Pak dikumpulnya. Begitu teman-teman. Ini kita alamin sehari-hari. Kita nggak bisa dilempar berpikir tingkat-tinggi ini, nggak clear masalah itu sama kita, terjebak kita. Apalagi yang ngasih tadi itu orangnya kita udah tahu gitu, orang yang baik sedunia kok apa-apa. Kita ambil pun duitnya 500.000 pun nggak pakai, apalagi dia memang dia nggak tahu cara ngitung, ya kan gitu. Itu kita ambil ketika kita dilempar satu ya. Nah, bagaimana menjawabnya? Apa contoh di bidang ekonomi? Ya, contoh bunga bank itu apa? Ini saya udah ceritain tadi. Bunga bank itu benar atau salah? Leasing itu apa? Leasing itu benar atau salah? Asuransi itu apa? Asuransi itu benar atau salah? Gada itu apa? Gada itu benar atau salah? Nah, ini contoh. Tapi ini saya jelasin sesuatu, kita nggak punya waktu. Cuman kerangka berpikirnya begitu teman-teman ya. Contoh kita contoh. Gadai. Gadai itu apa? Berikan barang Mengantarkan sesuatu dengan Uang. mengumpulkan benda dengan uang. Iya, betul. Minjam uang digadai barang. Oke, itu konsepnya. Benar, ya benar. Tapi sekarang gadai itu benar atau salah? Jawabannya apa? Jawabannya tergantung dulu. Kalau dia pakai bunga, tapi kalau dia nggak pakai bunga, itu saling menolong. Namanya teman, tolonglah, aku bantu lah nih kasih kereta. Aku kepepet kali ini. Gitu. Tanya dulu, kenapa? Gitu. Kalau nggak kepepet, ya aku pengen ini mau jalan-jalan ke Prapan nggak ada duit nih. Dikasih nggak tuh? Google Bang Rifai 5 juta. Aku pakai mau jalan-jalan ke Sabang besok. Tangan juga. Dikasih nggak? Tergantung kan gitu kan? Nggak dikasih kalau kita belum pernah kenal. Tapi kalau sering ya mungkin dikasih ya kan? Hah? Kalau udah sering biasa kayak gitu ya dikasih. Jadi begitu ya teman-teman. Kita berpikirnya itu sudah berpikir benar atau salah. MLM nih ini paling rawat. MLM apa MLM? Telepon marketing. Ya. Seperti apa itu gambarannya? Ayo, Bang Haji balik biasa cerdas ini, pintar. Hah? Bang Bajar. Abang-abang yang lain nih, saya sebutlah namanya, saya lupa. Bang apa? Hah? Idris, Abang Idris. Wah, Nabi ini, Nabi yang diangkat Allah ke surga, luar biasa. Cerdas ini. Ya, Bang Idris. Kasih gambaran aja menurut Bang Idris. Hah? Masalah bulan pernah sistem upline downline ya Pak? Iya. Upline downline ada kesan bawahan nanti berakar gitu. Sama. Jawa. Iya, betul. Siapa yang udah pernah ikut MLM di sini? Oh, 2. Pantasan cuma 2 yang bisa ngasih komen ya. Yang lain gak ikut MLM ya. Ya. Jadi MLM itu benar. Dalilnya seperti itu. Nah, pemasaran berjenjang. Jadi
kalau pemasaran biasa produk itu dari distributor, ya kan, dari pabrik, ya kan, terus ke distributor, ke grosir, ke agen-agen, itu cara konvensional. Sekarang cara MLM tidak lagi pakai kayak gituan. Gimana caranya? Langsung dari pabrik ke konsumen. Konsumen sebagai distributor, konsumen dia carilah orang-orangnya, apa begitu. Konsepnya begitu. Saya dulu pelaku MLM sampai dia tahu gitu. Nah, itu benar menurut pemahaman. Ketika ditanya MLM itu benar atau salah, kita lihat dulu, tergantung dari sudut pandang Islam seperti apa. Dari sudut pandang Islam seperti apa? Ada pernah nggak yang mengkaji seperti itu? Sistem dalam jual beli ridho antara penjual dan pembeli itu saja Pak akadnya Pak. Nah, ridho, Ridho ya. sama ridho. Terus itu berarti MLM itu benar, ridho. Iya. Ya, antara, Kalau menurut saya salah Pak. Ya, kenapa? Karena tergantung Pak ya. Karena yang kebanyakan sih salah karena ada perusahaan tuh yang setiap downline ini membeli produk maka sebagian dari keuntungan itu akan diberikan insentif bagi untuk upline-nya. Jadi ibaratnya kita yang belanja yang di atas kita dapat keuntungan juga gitu. Jadi situ nggak ada ketidakadilan gitu. Nah, tidak keadilan Mbak, mana Bang? Kalau masuk dalam konsep agama, orang yang contohnya gini Pak, kita mengasih tahu sama orang lain mengerjakan tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan. Gitu lah ya. Mantap, ya. Gimana? Bang Rifahi, penengah? Kalau MLM-nya pahala Pak, nggak apa-apa, bagus. Sedap nih, kesadaran. Manfaatkan. Unsurnya itu Intinya manfaat. kalau kita guru ini mengajarkan ke muridnya, muridnya mengajarkan. Pahala itu kan Ya, Ngalir. itu sah-sah aja ya kan. ya nggak masalah. Itu tujuan kita ya kan. Tapi kalau ini pura gimana ya kan? Masa dialirkan? Ya, jadi teman-teman, kita diajarkan untuk level ini adalah bagaimana kita lihat dulu faktanya seperti apa. Ya, kita cari hukumnya, dalilnya. Jadi cara berpikir di level 3 ini cerdas gitu loh. Nanti apapun kejadian di depan mata, begini statement dulu, dah, pikir dulu, faktanya gimana? Nah, udah main deh kan, level 1-2 nya berpikir, kemudian level 1 nya berpikir faktanya, yang level 2 nya dalilnya gimana, benar enggak? Baru yang ketiga baru cari, ini kalau gini salah. Ya, contoh Bang Haji tadi, dia barang yang harusnya kita beli 50.000 sama dia dijual 200.000, ya kan? Ridho sama ridho ya. Tapi dalam hati ketahuan rupanya Bang menjual yang mahal kali, MLM, gak usah pakai MLM, rupanya lebih murah. Bagaimana itu? Akhirnya kan nggak ridho dalam hatinya kan gitu kan. Ya, contoh banyak sekali ada contohnya ya. Cuman saya nggak mau kupas itu karena itu ada pertemuan khusus. Kita buka semua dalilnya, kita buka semua faktanya, baru kita bisa cerita. Karena kan banyak kan MLM, tapi ujung-ujungnya mau main game, nipu dia, uang dapat uang, ya kan? BMA contohnya, banyak sekali di Pakpo contohnya, banyak sekali contoh. Jadi rata kiri dan kanan 2 cabang seperti itu, ya kan? Nanti dari sini kiri kanan lagi, sini kiri kanan lagi. Dapat mobil kalau sama-sama 100 misalnya kiri dan kanannya. Kalau enggak dapat gitu contoh. Akhirnya supaya rata ini dibung, dikasih duit, nah begitu setel-setelan semuanya akhirnya. Itu salah satu fakta. Benar nggak seperti itu praktek itu? Gitu. Nah, jadi teman-teman, kalau kita sudah di level 3, bagaimana menjawabnya itu agak mikir tuh, Bill Clinton aja mikir ya. Bagaimana asuransi itu benar atau salah? Leasing itu, nah ini leasing ini benar atau salah?
Semua jawabnya, ayo. Faktanya banyak yang salah, Pak. Katanya yang salah. Jadi salah. Nggak ada yang benar dari lisik. Nggak ada. Hah? Ada lisin syariah ada. Ada lisik syariah, itu benar atau salah? Nah, bagaimana faktanya? Belum tahu. Kan begitu. Dia berpikirnya faktanya gimana? Kita lihat dulu. Leasing itu pada dasarnya adalah ada dua akad di situ. Akad jual beli dan akad sewa. Jadi kredit motor misalnya 10 juta di kredit. Ketika dia lunas itu baru milik dia. Ya kan? Itu jadi milik dia konsumen. Tetapi ketika tidak lunas, macet, pihak leasing mengambilnya kan, disita, ditarik. Kenapa? Dianggap selama yang dicicil itu adalah uang sewanya. Jadi ada dua akad deh, nyewa dan jual beli. Jadi dengan sembarangan mereka 3 bulan aja nggak bayar, tarik kan? Kan gitu aja kan leasing. Itu sebenarnya salah haram hukumnya. Nah ini tahu nggak, teman-teman udah mikir ke situ nggak, udah mencari faktanya nggak, mencari dalilnya nggak? Nah kalau belum, mohon maaf, level berpikirnya masih cetek, masih di level 1 mungkin, belum cari dalil lagi dia kan, masih di level 2, paling kuat 1-2. Tapi kalau di level 3 udah dahsyat dia mikirnya gitu. Dikasih tawaran konsep, ditawarin pemikiran, udah dahsyat, udah salah, udah begitu gitu. Nah, jadi manusia sangat memerlukan pemikiran tingkat 3 ini. Jadi bagaimana cara mencoba pemikiran tingkat 3? Contoh pencuri, tertangkap, diadili, pembuktian, divonis. Nah, ketika dibuktikan benar atau salah, ya harus ada dalil barang bukti saksi-saksi. Nah ini tingkat 2 masih Pak, tingkat 2 dia ada bukti. Nah begitu masuk vonis, hukumannya 2 tahun penjara. Nah ini muncul pertanyaan, benar atau salah? Kenapa? Dia nyuri, hari ini kan tahu ya, mencuri ayam dihukum 2 tahun penjara, ya kan? Dilihat barang buktinya ada, di luar saksi-saksinya ada pengadilan, jatuhlah vonis 2 tahun penjara. Korupsi sekian miliar, 6 bulan penjara. Nih pembuktiannya benar, barang bukti ada, saksi-saksi ada, dan ini terjadi. Makanya saya bilang, kita itu, masyarakat kita itu masih di level ini, semua rata-rata masih di level tingkat 2. Padahal harusnya dimunculkan hukumannya sesuai enggak itu, benar atau salah itu. Masa curi ayam 2 tahun, miliaran 6 bulan, udah di level ini. Kalau semua masyarakat di level ini, kita cerdas, nggak dibodoh-bodohin. Sekarang dibodoh-bodohin ini, karena dia pejabat, nyuri di rumah dia, penjaranya luar biasa gitu. Tapi begitu dia sendiri yang melakukan pencurian itu korupsi, ya penjara. Nah, itu dia. Jadi pemikiran tingkat 3 ini adalah pemikiran tingkat lanjut, pemikiran yang mengajak kita cerdas. Kalau bahasa Islamnya mustahir, berpikir cemerlang. Nah, asik ya, ini contoh di pengadilan. Mengapa harus dihukum 2 tahun penjara? Hukuman 2 tahun penjara itu benar atau salah? Dari cerita ini, hukuman 2 tahun penjara itu benar kata hakimnya, ya kan? Jika benar, dasarnya apa? Dasarnya dalam KUHP, pencuri, undang-undangnya. Kemudian mengapa harus berdasarkan KUHP? Ya, ditanya bisa mau konsumen. Apa berdasarkan KUHP itu benar atau salah? Berdasarkan KUHP itu benar. Jadi beginilah level berpikir tingkat 3.
panjang dia, ngajak cerdas, ngajak pikir panjang. Nah, kemudian jika benar, dasarnya apa? Dasarnya adalah umum peradilan. Mengapa harus berdasarkan pada umum peradilan? Itu cari detail-detailnya kan. Nah, berdasarkan umum peradilan itu benar atau salah? Pertanyaan dari sisi terdakwa. Berdasarkan pada umum peradilan itu benar. Kenapa benar? Pertanyaan lagi muncul lagi nih. Nah, jika benar dasarnya apa? Dasarnya Undang-Undang 45. Nah, mengapa harus berdasarkan Undang-Undang 45? Berdasarkan umum 45 itu benar atau salah? Berdasarkan umum 45 itu benar. Jika benar dasarnya apa? Dasarnya adalah Pancasila. Baliknya itu kan. Nah, mengapa harus berdasarkan Pancasila? Berdasarkan Pancasila itu benar atau salah? Berdasarkan Pancasila itu benar. Ya. Jika benar dasarnya apa? Dasarnya kesepakatan para pendiri negara. Ya kan, Pancasila pendiri negara. Oke. Lanjut lagi. Mengapa harus berdasarkan para pendiri negara? Nah, berdasarkan para pendiri negara itu benar salah. Berdasarkan para pendiri negara itu benar. Jika benar dasarnya apa? Dasarnya adalah nilai luhur bangsa Indonesia. Oh, panjang lagi jawabannya kan? Nah, mengapa harus berdasarkan pada nilai luhur bangsa? Itu benar atau salah? Berdasarkan pada nilai luhur bangsa itu benar. Jika benar dasarnya apa? Dasarnya adalah dari nenek moyang bangsa Indonesia. Kan terus mengingatkan. Nah, ujungnya apa? Mengapa harus berdasarkan nenek moyang? Berdasarkan nenek moyang itu benar atau salah? Berdasarkan pada nenek moyang itu benar. Nah, jika benar dasarnya apa? Dasarnya adalah nenek moyangnya lagi. Dari nenek moyangnya dari mana? Dari nenek moyangnya lagi. Nenek moyangnya lagi dari mana? Dari nenek moyangnya lagi, dari nenek moyangnya lagi. Jadi akan berarti sampai pertanyaan apa? Nah, begitu teman-teman. Jadi kalau ini kan jawaban umum, jawaban orang yang biasa, jawaban manusia biasa. Bagaimana jawaban Islam? Ternyata dahsyat. Ternyata jawaban Islam itu dahsyat. Kenapa? Kita nggak dari nenek moyang, Pak. Dari Allah sang pencipta manusia. Dahsyat itu selesai nggak? Wah, makanya cerdasnya mustahil. Jadi ngorek dari Allah SWT. Allah siapa? Menciptakan. Wah, dahsyat sekali jawabannya. Nah, jadi akan berarti sampai pertanyaan apa? Kalau di Islam, ya, dari mana asal manusia? Alam dan kehidupan ini dari mana? Kalau di sini tadi kan selesai nenek moyangnya lagi, nenek moyang lagi. Padahal diurut dari mana? Nenek moyang itu dari mana asalnya? Dari Nabi Adam. Nah, kemudian inilah yang dikatakan berpikir mendasar, ya, berpikir mendasar. Kalau dari Islam ini akan clear semuanya. Jadi ini cara berpikir mendasar dari Islam. Dari mana asal muasal manusia, alam dan kehidupan ini? Jangan kemana-mana, bersambung. Nah, jadi nanti teman-teman punya gambaran cara berpikir level tingkat 3 sudah dapat ya? Udah paham ya? Nggak kali cari terus. Nah, ujungnya mentoknya di mana? Nah, disitulah kehebatan Islam. Ketika bandingkan dengan yang tidak pakai Islam, itu nggak clear jawabannya. Tidak bisa pasti benar, tapi kalau Islam insya Allah pasti benar. Oke, jangan kemana-mana. Kita akan sambung nanti di materi berikutnya. Demikian dari saya.